Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sampai kepada bab trigonometri analitika. Sebelum masuk ke bab, saya di sini ingin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Chandra Ainur Rafiq. Chandra Ainur Rafiq, bisa panggil saya Chandra saja. Chandra. Jadi, saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya yang sekarang menjalani program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP di SMA Khadijah. Saya diberi kesempatan untuk mencari ilmu, mencari pengalaman mengajar di SMA Khadijah dan dengan Bapak Muhammad Soef sebagai guru pamong saya. Itu saja, langsung ke bab trigonometri analitika. Materi pertama yaitu tentang trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut. Next. Oke, langsung pada materi pertama tadi yaitu tentang trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut. Yang namanya trigonometri, kita nanti tidak akan jauh-jauh bermain-main dengan sinus, kosinus, dan tangen. Nanti pada saat ini kita diberikan tiga trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut. Yang pertama tentang sinus, penjumlahan dan pengurangan sudut sinus. Sebentar. Nah, sinus A plus minus B itu nanti sama dengan sinus A dikali cosinus B plus minus cos A dikali sin B. Jadi ketika kita bertemu suatu bentuk penjumlahan dan pengurangan sudut sinus, itu bisa kita ubah dalam bentuk sin A dikali cos B plus minus cos A dikali sin B. Ya, jika ini maksudnya plus minus, maksudnya jika ini tandanya tambah atau positif, maka di sini positif tambah. Jika ini tandanya negatif kurang, maka ini tandanya juga negatif atau kurang. Itu yang pertama, mengenai ini penjumlahan dan pengurangan sudut sinus. Yang kedua mengenai penjumlahan dan pengurangan sudut cosinus. Diberikan cos A plus minus B itu sama dengan cos A dikali cos B minus plus sin A dikali sin B. Sedikit berbeda dengan yang sinus tadi, jika ini tandanya positif atau tambah, maka yang di sini tandanya negatif atau kurang. Ya. Jika ini kurang, maka yang di sini tandanya positif atau tambah. Sedikit terbalik. Jadi, misal ada cos A plus B, maka itu sama dengan cos A, cos B, cos A kali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Jika nanti ada cos A dikurangi B, maka sama dengan cos A dikali cos B plus sin A dikali sin B. Itu ini untuk rumus kedua, sifat kedua dari trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut. Yang ketiga, tangan. Nah, tangan A plus B plus minus B itu sama dengan tangan A tan A plus minus tan B dibagi penyebutnya 1 minus plus tan A dikali tan B. Nah, untuk simbolnya, jika ini ditambah atau positif berarti pembilanya dengan simbol tambah atau positif. Sedangkan penyebutnya nanti negatif. Nanti kalau ini pengurangan atau negatif, maka pembilanya tan A negatif tan B, dan penyebutnya nanti positif. 1 ditambah atau positif
tan A dikali tan B. Oke, ini nanti kita akan berputar-putar, bermain-main dengan tiga rumus ini. Nanti kita akan tahu bagaimana mengoperasikannya. Sebenarnya sebenarnya ada rumus pembuktian untuk tiga rumus ini, ada masing-masing ada pembuktian. Kok bisa sih sin A plus minus B kok bisa seperti itu, kok sama dengan sin A kali cos B plus minus cos A dikali sin B, kok bisa gitu. Terus cos A plus minus B kok juga bisa sama dengan cos A kali cos B plus minus plus sin A dikali sin B, dan seterusnya. Kok bisa gitu? Ada pembuktiannya, bisa dibuktikan. Tapi sekarang uh, untuk sekarang kita terima, kita pakai saja bahwa sin A plus B seperti itu, cos A plus B seperti itu, dan tan A plus B minus plus minus B seperti itu. Kita terima saja, kita langsung kepada contoh saja. Contoh menerapkan tiga rumus ini pada beberapa soal. Nah, langsung saja ke contoh soal yang berhubungan dengan tiga rumus ini. Yang pertama, contoh 1.1, yaitu sinus 75 derajat. Nah, ini juga merupakan salah satu kegunaan dari trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut. Bagaimana fungsinya? Fungsinya apa ya? Untuk mengetahui nilai sinus 75 derajat. Ya, terus sinus 75 derajat kan bukanlah sudut istimewa yang bisa kita langsung ketahui nilainya. Sinus 30 derajat, setengah, sinus 0 derajat sama dengan 0, dan lain-lain sebagainya, bukan merupakan sudut istimewa. Nah, dengan menggunakan trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut, kita bisa mengetahui nilai dari sinus 75 derajat ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya, idenya kita ubah. Kita uraikan 75 derajat ini dalam bentuk seperti ini. Nah, boleh kan? Boleh. Sinus 75 derajat itu sama dengan sin 45 derajat dalam kurung 45 derajat ditambah 30 derajat. Saya rubah dalam bentuk seperti ini. Boleh kan? Nah, bentuk seperti ini sama dengan bentuk sifat pertama trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut. Sama seperti ini. Sin jika ini A, disitu kan 45 derajat, B 30 derajat. Jadi boleh saya tulis sin 45 derajat ditambah 30 derajat, boleh saya tulis seperti ini. Nah, sesuai dengan rumus, sesuai dengan sifat trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut yang pertama ini. Ya, nah kita dapat nih sinus kosinus dengan sudut-sudut istimewa. Dengan sudut-sudut istimewa itu tadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat berdasarkan rasian rumus ini. Nah, kita sudah tahu nilainya, kita dapat sinus kosinus yang menggunakan dengan sudut-sudut istimewa. Kita tinggal masukkan saja nilainya. Sinus 45 derajat berapa? Kita masukkan. Cos 30 derajat berapa? Kita masukkan nilainya, dan seterusnya. Kita masukkan seperti ini. Nah,
Setelah itu kita operasikan seperti biasa. Ini dikali ini, ditambah ini dikali ini. Kita dapat seperti ini. Apakah masih bisa kita sederhanakan? Masih. Kita sederhanakan, kita melalui sifat distributif perkalian di dua suku ini, dua suku per 4 akar 6 dan seperempat akar 2 memiliki sama-sama mengandung nilai seperempat akar 2. Sama-sama mengandung nilai seperempat akar 2. Jadi boleh seperempat akar 2-nya saya keluarkan, saya taruh depan jadi seperti ini. Oke, seperti itu. Kita dapat bentuk paling sederhana dari nilai sinus 75 derajat menggunakan sifat trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut yang pertama ini. Oke, sip. So, kita masuk ke contoh yang kedua. Sekarang kosinus. Cos 7 derajat. Kembali seperti tadi, yang namanya cos 7 derajat itu bukanlah sudut istimewa. 7 derajat itu bukanlah sudut istimewa. Sama seperti tadi juga, idenya untuk mengetahui nilai cos 7 derajat, yaitu kita menguraikan 7 derajat ini kita tulis dalam bentuk apa? Mungkin bisa berangan mengikuti ya. Cos 7 derajat bisa kita bentuk kita uraikan dalam bentuk cos dalam kurung 37 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, ini bentuk ini sama dengan ini kan. Jadi boleh dong cos 37 derajat dikurangi 30 derajat saya tulis jadi seperti ini. Yang tadi ini simbolnya negatif atau kurang, maka ini positif atau tambah seperti yang ada pada rumus yang kedua mengenai trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut. Oke, jadi dari bentuk ini pengurangan sudut cos kita uraikan jadi seperti ini. Cos 37 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan cos 37 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 30 derajat, 37 derajat dikali sin 30 derajat. Kita sudah dapat bentuk cos, sinus, dan cosinus dengan sudut-sudut istimewa. Tinggal kita masukkan nilainya saja. Masukkan nilainya, cos 30 derajat sama dengan 4 per 5, dan seterusnya. Seperti ini, sin 37 derajat sama dengan 3 per 5. Nah, kita operasikan seperti biasa. 4 per 5 dikali setengah sama dengan 4 per 10. Akar 3 ditambah 3 per 5 kali setengah dengan 3 per 10. Nah, dari bentuk ini masih kita bisa sederhanakan karena dua sukunya ini sama-sama mengandung berapa? 1/10. Ya, 1/10 sama-sama mengandung 1/10. 1/10. Jadi 1/10-nya bisa kita taruh ke depan melalui sifat distributif sama seperti tadi. Kita bisa taruh ke depan, kita keluarkan jadi bentuk seperti ini. Oke. Oke, ini bentuk paling sederhana dari nilai cos 7 derajat menggunakan sifat kedua dari trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut. Lanjut ke contoh selanjutnya, contoh 1.3. Tan kita diberikan tan 203 derajat. Nah, sama seperti tadi, 203 derajat ini bukan sudut istimewa. Bukan sudut yang kita langsung tahu nilainya. Tidak. Ini sama seperti tadi, kita uraikan 203 derajat ini dalam bentuk yang kita inginkan sehingga kita bisa tahu bentuk dalam penjumlahan dan pengurangan sudut-sudut istimewa. Nah, kira-kira bisa kita bentuk
jadi seperti apa? Kira-kira seperti apa? Ternyata tan 203 derajat bisa kita ubah bentuknya menjadi tan 150 derajat ditambah 53 derajat. Nah, dengan menggunakan sifat ketiga ini, rekomendasi penjumlahan dan pengulangan sudut, maka yang ini sama dengan tan 150 derajat ditambah tan 53 derajat dibagi penyebutnya 1 dikurangi tan 150 derajat dikali tan 53 derajat. Lihat simbolnya, karena ini positif berarti pembelanya tambah, yang penyebutnya kurang. Ya, plus minus minus plus. Oke, tandanya diperhatikan. Sepele cuma kalau nanti berubah ya berubah nilainya. Oke, karena kita sudah dapat bentuk tan dengan sudut istimewa, nah, kita tinggal masukkan saja nilainya. Tan 150 derajat itu berapa? Nah, kita masukkan saja. Tan 150 derajat itu sama dengan negatif sepertiga akar 3 ditambah tan 53 derajat sama dengan 4/3 dibagi penyebutnya 1 dikurangi negatif 1/3 akar 3 dikali 4/3. Kita operasikan seperti biasa. Oke, nah kita operasikan ini berapa. Tetap ya pembelanya tidak bisa kita paparkan. Kemudian yang bawah karena dia minus ketemu minus, kita bisa ubah menjadi positif ya. 1/3 kali 4/3 jadi 4/9. Masih bisa kita silakan enggak? Masih, ternyata masih. Jadi ke atas dan bawah ini nanti bisa kita sederhanakan pembilang dan penyebutnya, yaitu sama-sama kita kali dengan 9. 9/9. Kemudian untuk menyederhanakan bentuk ini, saya kalikan 9/9. Yang atas dikali 9, berarti ini 3-nya coret. Sebentar kita lihat dulu. Nah, dari sini kan, dari sini kan sama-sama mengandung 1/3. Perhatikan sini dulu. Sama-sama mengandung 1/3, jadi 1/3-nya bisa saya keluarkan. 1/3 dalam kurung melalui sifat distributif perkalian. 1/3-nya saya keluarkan, jadi ini tinggal 1/akar 3, min negatif akar 3 maaf. Negatif akar 3 ditambah jelek sekali, nggak apa-apa ya, ditambah 4. Nah, boleh saya bentuk seperti ini kan. Kemudian saya kalikan dengan 9, 3 kali 9 hasilnya 3. Nah, 3 ini 3 dikali 1/3 negatif akar 3 ditambah 4. Ini apa saya turun, maaf salah ya, nggak usah. Nah, ini langsung kita perkalikan lagi, 3 kali ini dengan 3 kali 4 hasilnya seperti ini, sama lagi ya. Atau mudahnya ya sebenarnya tinggal dikalikan saja, 3 kali ini dan 9 kali ini dan 9 kali ini, jadi hasilnya seperti ini. Sama saja perkaliannya nanti.
Nah, dan yang bawah yang penyebutnya 9 dikalikan 1, 9 juga dikalikan 4 per 9 akar 3, kita dapatkan 9 plus 4 akar 3. Masih bisa kita sederhanakan tidak? Masih perlu malah, karena terdapat akar di bawah, akar sebagai penyebut. Akar di bawah per. Perlu kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Ada yang ingat? Dengan mengalihkan sekutunya. Bisa kita kalikan dengan sekutunya, yaitu oke, kita kalikan seperti biasa. Kita dapatkan seperti ini, kan? Ini kali ini, terus ini kali ini juga, ini kali ini, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, kemudian yang bawah juga kita kali ini kali ini, dan ini kali ini, dan ini kali ini. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, kita operasikan, kita dapatkan seperti ini kan, dan kita operasikan yang bisa dioperasikan. Ini, maaf, ini 2 ini habis karena sama kan, negatif 6 akar 3 ditambah 36 akar 3 habis, tinggal 81 dikurangi 48 sama dengan 33. Kemudian yang pembilangnya kita operasikan yang bisa dioperasikan, yaitu akar suku dengan akar 3 dengan suku dengan akar 3 dengan suku konstanta dengan suku konstanta. Oke, kita dapatkan seperti ini. 144 dikurangi 75 akar 3 per 33. Masih bisa kita sederhanakan ya, Kak? Masih. Dan kita bisa melihat atas dan bawah bisa kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 3 atas bawahnya, kita dapatkan bentuk 48 kurang 25 akar 3 per 11. Atau bisa kita tulis dengan 1 per 11-nya kita keluarkan, 1 per 11 dikali 48 dikurangi 25 akar 3. Oke, ini untuk contoh 1.3 ya, tiganya. Lanjut ke contoh berikutnya. Oke, kita sekarang masuk ke contoh berikutnya, yaitu contoh 1.4. Kita diberikan suatu permasalahan seperti ini. Apa ini? Nah, kita diberikan suatu permasalahan sin 37 derajat dikali cos 7 derajat dikurangi cos 30 derajat dikali sin 7 derajat. Berapa nilainya? Mungkin sambil berpikir juga ya, bagaimana kita menyelesaikan ini. Kita untuk sin 30 derajat kita sudah tahu nilainya berapa. Untuk cos 7 derajat kita tidak tahu. Tapi dengan sifat tadi ini, kita bisa menemukannya. Misalnya contoh yang 1.2 tadi, kita juga mendapatkan nilai cos 7 derajat. Tadi nilainya berapa? 1/10 akar 4 akar 1/10 dalam kurung 4 akar 3 ditambah sekian tadi lupa. Oke, terus cos 30 derajat 37 derajat kita sudah tahu, sedangkan sin 7 derajat kita tidak tahu. Tapi kita juga bisa menggunakan sin 7 derajat, mencari sin 7 derajat menggunakan sifat pertama. Tapi apakah seperti itu? Ada ide lain yang lebih sederhana. Mungkin ada yang punya ide, kita cari nilainya masing-masing.
Ini sudah tahu tadi dihitung di contoh 1.2. Ini sudah tahu, tinggal ini kita cari nilai ini dulu. Jadi baru kita operasikan. Boleh, tapi ada yang lebih singkat, lebih sederhana. Kita lihat bentuknya, polanya ini. Sin cos dikurangi kosin. Nah, ada yang familiar? Iya, ini merupakan bentuk dari rumus yang pertama ini. Nah, sama kan? Yes. Nah, sama kan? Nah, sama kan? Berarti boleh dong kita ubah bentuk ini menjadi seperti ini. Boleh kan? Ya, karena ini negatif, ini juga negatif. Boleh kan? Boleh. Jadi nanti tidak usah seperti tadi. Awal-awal tepakan kita harus cari nilainya satu-satu ini. Enggak, langsung kita dapatkan seperti ini. Karena nanti kan menjadi sudut istimewa kan? Sudah mudah. Jadi yang tadinya contoh-contoh awal tadi berangkat dari ruas kiri ke ruas kanan. Nah, sekarang kita mendapatkan bentuk dari ruas kanan yang bisa kita uraikan, kita rubah dalam bentuk seperti ruas kiri. Nah, ruas ini nantian hasilnya sin 30 derajat, yang mana sin 30 derajat itu adalah setengah. Oke, masuk ya. Oke, lanjut saja ke contoh berikutnya. Nah, sama, idenya sama. Kita melihat bentuk ini familiar. Ini bentuknya seperti ini. Seperti rumus ketiga atau sifat ketiga dari trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut. Nah, jadi langsung boleh kita bentuk ini kita ubah dalam bentuk tan 200 derajat dikurangi 50 derajat. Langsung saja berarti sama dengan tan 150 derajat nilainya sama dengan negatif sepertiga kali 3. Jadi untuk contoh 1.4 ini berarti kita diberikan suatu permasalahan dari bentuk seperti di ruas kanan ini, kita bisa ubah bentuknya seperti yang ada di ruas ini untuk bisa mencari nilainya, penyelesaiannya. Oke, lanjut ke contoh 1.5. Kita diberikan nilai dari sin X itu sama dengan 12/13 dan cos Y sama dengan negatif 3/5. Dengan X merupakan sudut lancip yaitu di kuadran 1 dan Y merupakan sudut tumpul di kuadran 2. Nah, berdasarkan definisi trigonometri dapat diperoleh segitiga siku-siku yang merepresentasikan sin X sama dengan 12 akar 3 dan cos Y sama dengan negatif 3/5, yaitu seperti ini. X, kita yang X dulu, kita representasikan sudut X dalam bentuk segitiga siku-siku. X, sin X sama dengan 12/13. Berarti 12-nya ini apa? Depan, 13-nya miring. Boleh dong kita tulis dalam bentuk segitiga ini, kita representasikan jadi menjadi bentuk segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ya, karena di kuadran 1, depannya 12, miringnya 13. Sedangkan menggunakan teorema Pythagoras, kita tahu sisi sampingnya X berapa? Ya, 3. Benar, akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 5. Oke, ikutin ya. Yang Y.
yang Y. Nah, kita diberikan Y atau cos Y itu sama dengan negatif 3/5. Berarti miring berapa? Miringnya, miring maaf, sampingnya 3, miringnya 5. Karena dia di kuadran 2, yang mana di kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Cos dan tan di kuadran 2 itu negatif. Jadi dia negatif. Kita lihat nilainya 3/5. Jadi kalau kita ubah dalam bentuk representasi dalam bentuk segitiga siku-siku, berarti ini yang samping nanti 3, yang miring nanti 5. Dan sisi yang satunya menggunakan Pythagoras, atau kita bisa sering sudah menjumpai ya, apa triple Pythagoras. Kalau ada 3, 5 berarti satunya 4. Nah, atau kita bisa menggunakan Pythagoras ini, yaitu dikatakan kalau ini B, ini A, ini C, berarti B itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat, atau akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 4. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut. Setelah itu, berdasarkan dua segitiga di atas, maka kita bisa memperoleh nilai dari sin X plus Y. Sin X plus Y, yaitu sin X plus Y sama dengan sin X kali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Berdasarkan apa? Sifat trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut yang pertama ini. Kita masukkan saja nilainya sin X, cos Y, dan cos X, dan sin Y. Sin X tadi, sin X depan bagi miring, dan cos Y samping, cos kan, samping dibagi miring. Nah, kemudian karena dia di kuadran 2, dan dia kosinus, karena dia kosinus berarti nilai cos di kuadran 2 negatif, karena di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Kita tulis 3/5 tapi negatif 3/5. Oke, kemudian cos X ini X samping dibagi miring 5/13. Kemudian sin Y depan dibagi miring 4/5. Oke, kita sudah input, kita sudah masukkan nilai-nilainya, kita operasikan seperti biasa. 12/13 dikali negatif 3/5 hanya seperti ini ya. Kemudian 5/13 dikali 4 ini dikalikan, hasilnya seperti ini. Karena penyebutnya sudah sama, kita operasikan pembilangnya. Kita dapatkan negatif 16/65. Oke, untuk contoh 1.5 seperti ini. Lanjut, kita ke contoh berikutnya. Contoh 1.6. Nah, diketahui sin X dan sin X dikali sin Y itu sama dengan 1/5. Dan cos X, cos dalam kurung X min Y itu sama dengan 3/5. Apa penjumlahan dan pengurangan sudut? Maaf, ini pengurangan sudut cos dengan nilai 3/5. Nah, berdasarkan sifat trigonometri yang kedua, kita dapat memperoleh nilai dari cos X dikali cos Y. Bagaimana caranya?
Bagaimana caranya? Kita tulis dulu dari sifat trigonometri yang kedua. Kita tulis dulu. Nah, karena kita sudah dapat nilai ini dan sini, sedangkan ini. Nah, kita sudah dapat nilainya itu. Ini tinggal kita masukkan saja nilainya. Cos X yaitu tadi berapa? 3/5 sama dengan cos X kali cos Y, tetap karena yang akan kita cari, ditambah sin X dikali sin Y. Berapa? 1/5. Nah, ini ketahui. Nah, oke. Nah, dari ini kedua ruas bisa kita kurangi dengan 1/5. Kita dapatkan bentuk 2. Maaf, kita dapatkan persamaan 2/5 sama dengan cos X dikali cos Y. Atau cos X dikali cos Y itu sama dengan 2/5. Nah, jadi yang tadi diminta yang di atas, kita bisa mendapatkan nilai cos X cos Y. Ini kita dapat melalui sifat trigonometri yang kedua dengan diketahui seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian misalkan dicari nilai dari cos X plus Y. Bisa nggak? Bisa. Kita tulis saja dulu. Rumus dari cos X plus Y. Cos X plus Y itu sama dengan cos dikali cos Y dikurangi sin X dikali sin Y. Ini rumus kedua atau sifat kedua trigonometri penjumlahan dan pengurangan sudut. Nah, kita bisa mencari nilai dari cos X plus Y seperti ini. Nah, kita kan masing-masing kita sudah tahu nilainya. Ini berapa nih? Ini kita sudah dapat ini, sedangkan ini yang diketahui di awal tadi. Nah, tinggal kita masukkan saja nilainya. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Tadi ini 2/5 dikurangi 1/5. Hasil akhirnya sama dengan 1/5. Cos ini kita dapat cos X plus Y itu sama dengan 1/5 melalui sifat kedua. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, atau misal kita dicari nilai dari tan X tan Y. Tan X tan Y. Tan X tan Y sama dengan apa? Kita kembangkan demikian. Kita tunggu. Tan X tan Y. Kira-kira seperti apa nanti bentuknya tan X dan tan Y? Melalui apa? Nilai-nilai yang tadi kita ketahui untuk kita rubah dalam bentuk tan X dikali tan Y. Langsung saja ternyata tan X dikali tan Y kita bisa ubah. Kita jadikan bentuk seperti ini. Nah, sin X dikali sin Y per cos X dikali cos Y. Setuju kan? Ya. Sin X ini nanti ini akan sama dengan ini kan? Ya. Kemudian kalau saya oke, ini nanti akan ya, masuk kan? Nah, setuju ya, setuju. Jadi tan X dikali tan Y kita bisa ubah dalam bentuk seperti ini. Nah, masing-masing kita sudah tahu nilai dari sin X dikali sin Y tadi ini diketahui, dan cos X dikali cos Y ini. Kita masukkan saja nilainya 1/5 dibagi 2/5. Nah, dari per kita ubah jadi perkalian, kita balik
menjadi 5/2. Jadi sama dengan setengah 1/2, atau dari sini kita sama-sama tahu atas dan bawah mengandung 1/5. Jadi bisa kita coret 1/5-nya. Jadi hasil akhirnya juga sama dengan 1/2. Oke, mungkin itu materi kita kali ini pada bab berapa ini? Bab apa? Bab trigonometri analitika, materi pertama, trigonometri penjumlahan jalan sudut. Oke, kita cukup sampaikan di sini. Apabila ada salah kurangnya atau kelebihan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut langsung diskusi kelas.